Hai Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Disti dalam acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Universitas Andalas. Sobat Sehat, setiap tanggal 1 Desember diperingati oleh WHO sebagai Hari AIDS Sedunia atau World AIDS Day. Untuk itu, Bincang Sehat kali ini akan membahas seputar fakta dan mitos terkait AIDS bersama Dr. Rafainal, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi dan imunologi. Selamat datang Dr. Rafainal. Terima kasih dok sudah menyempatkan untuk hadir di acara Bincang Sehat pada hari ini. Dok, kali ini kita akan membahas seputar AIDS dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu dok, apa yang dimaksud dengan HIV dan AIDS ini dok? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Dr. Disti. HIV AIDS itu sebenarnya satu kesatuan. Ya, HIV itu adalah nama virusnya, AIDS nama penyakitnya. Nah itu bedanya. Jadi nama virusnya adalah virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. Sedangkan penyakitnya dinamakan AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome. Nah itu bedanya. Jadi HIV dengan AIDS itu adalah satu kesatuan. Itu artinya. Nah, berarti HIV ini virus yang menyebabkannya dan gejalanya itu dinamakan dengan AIDS gitu ya dok? Ya betul. Nah untuk HIV ini dok, penularannya seperti apa dok? Dari satu orang yang terjangkit ke orang yang sehat gitu dok? Ya, baik. Penularannya paling banyak itu adalah karena seks bebas, ya, seks bebas. Yang kedua adalah karena penggunaan narkoba suntikan, atau yang ketiga adalah karena ketidakhati-hatian karena terkena jarum suntik. Masih ada juga yang berikutnya adalah dari ibu ke anak. Tapi saat ini yang paling banyak adalah karena seks bebas. Seks bebas ini artinya bisa dari heteroseksual, laki-laki dan perempuan, tapi bisa juga homoseksual, laki-laki dengan laki atau perempuan dengan perempuan. Nah itu bisa. Dan sekarang justru yang paling banyak adalah yang homoseksual. Nah ini yang perilaku yang paling banyak menimbulkan penyebaran dari penyakit HIV ini. Kalau mengenai suntikan sekarang masih ada, tapi sudah jauh berkurang. Dari ibu ke anak juga makin sangat berkurang sekali. Ya. Baik dok. Nah untuk penularan tersebut dari ketika seseorang tertular HIV, kemudian dia bermanifestasi menjadi AIDS, itu berapa lama kira-kira waktu yang dibutuhkan dok? Dan gejalanya itu seperti apa? Ya. Jadi penyakit HIV ini penyebabnya karena virus ya. Gejalanya tuh sampai timbul manifestasi seperti AIDS itu agak lama. Itu biasanya antara 3 sampai 5 tahun. Bahkan ada yang lama sampai 10 tahun. Tapi itu jarang. Yang paling sering adalah 3 sampai 5 tahun. Jadi kalau seseorang terinfeksi virus HIV, misalnya dia melakukan perilaku berisiko, melakukan seks bebas dengan orang lain, dan orang itu adalah menderita HIV, dan kemudian dia tertular, gejala awalnya itu mungkin tidak disadarinya. Gejalanya itu mungkin seperti gejala flu biasa, mungkin demam, sakit pegal-pegal sebentar, mungkin 2-3 hari, habis itu hilang. Nah, kemudian tanpa gejala lagi, sampai 3-5 tahun. Nah, setelah 3-5 tahun, baru timbul gejala. Nah, itu, makanya proses itu panjang. Ya. Kan proses untuk dari HIV menjadi AIDS itu panjang dok. Untuk bagaimana cara kita untuk mendeteksi screening agar cepat terdeteksi ternyata dia menderita HIV, atau kelompok-kelompok beresiko seperti apa yang harus dilakukan pemeriksaan HIV? Ya betul. Jadi karena gejalanya itu kan panjang, tentu kita inginkan saat ini adalah sesegera mungkin memeriksa kesehatannya. Artinya kalau misalnya seseorang yang melakukan pelaku berisiko, misalnya melakukan seks bebas dengan orang lain yang tidak tahu statusnya, sesegera mungkin dia bisa pemeriksaan kesehatan tersebut untuk misalnya tes anti HIV. Nah itu biasanya ya kalau dalam teoritis dalam 3 bulan setelah dia melakukan pelaku berisiko, kalau memang dia kontak dengan orang yang HIV positif, itu akan jadi positif. 3 bulan minimalnya. Nah, jadi 3 bulan, kemudian biasanya kita ulang lagi. Kalau misalnya hasil negatif, kita ulang lagi setelah 6 bulan. Nah, kalau setelah 6 bulan dia negatif, ya mungkin dia tidak terkena HIV. Tapi kalau positif itu dia dapat obat. Jadi artinya
Kalau misalnya seseorang baru tadi malam atau seminggu lalu dia melakukan pelaku berisiko misalnya kalau bebas dengan PSK misalnya ya, itu mungkin hasilnya belum ada, mungkin akan negatif. Nah, jadi jangan buru-buru dulu merasa lega ya. 3 bulan setelah itu harus kita periksa lagi. Kemudian 6 bulan lagi kita periksa lagi. Nah, itu jadi butuh waktu. Karena yang kita periksa itu adalah antibodi dari seseorang terhadap virus HIV tersebut. Nah, butuh antibodi itu maksimal itu biasa setelah 3 bulan kan baru bisa terdeteksi dengan baik. Ya. Berarti memang dia butuh waktu lama ya dok untuk diketahui. Jadi untuk yang kelompok-kelompok beresiko tadi seperti yang melakukan seks bebas, menggunakan narkoba gitu ya dok. Nah terus dok, Indonesia ini kan salah satu negara dengan jumlah HIV tertinggi ya, nomor 14 di dunia kalau berdasarkan data WHO. Dan Kota Padang itu adalah yang paling tinggi di Sumatera Barat. Untuk mencegah dari peningkatan penyebaran HIV ini bagaimana dok? Ya, jadi dalam rangka Hari AIDS sedunia ini ya, target dari WHO tahun 2030 itu adalah eliminasi dari HIV. Jadi eliminasi itu ada triple zero namanya. Yang pertama, zero pertama itu harusnya tahun 2030 tidak ada lagi orang yang terinfeksi HIV, artinya nol infeksi HIV-nya. Kemudian yang kedua adalah kalaupun terinfeksi itu diobati. Ya, jadi semuanya harus diobati. Tidak ada yang tidak diobati. Yang ketiga adalah yang sudah diobati tersebut dia akan tersupresi virusnya. Artinya virusnya itu tertekan rendah sekali. Nah, itu target dunia 2030. Nah, gimana caranya supaya target 2030 akan tercapai? Tentu pertama kita menghindarkan pelaku berisiko. Itu dulu, nomor 1. Nah, pelaku berisiko itu tadi ya, orang dengan pelaku seks bebas, pengguna narkoba suntikan, kemudian orang-orang yang seperti ada kecelakaan kerja, ketusuk jarum, ataupun juga orang-orang yang mungkin pasangannya mungkin positif. Nah, itu harus kita periksa juga. Jadi pertama, jadi pelaku berisiko dulu yang kita hindarkan. Kalau dalam tanda kutip ya, pelaku berisiko itu tidak bisa dihentikan ya. Pelaku berisiko tidak dihentikan karena itu memang susah kita menghentikannya. Kita melakukan tes, ya, kemudian yang bisa juga lakukan misalnya adalah dengan memakai kondom. Nah, kalau dalam kutip ya, memang kalau di luar dari agama, dari semacamnya itu memakai kondom. Dan bahkan sekarang ada juga program pemerintah, dia pakai obat. Jadi memang ini kontroversi ya dari segi agama, tapi dari segi medis, dari segi akademis itu ternyata terbukti menurunkan angka terinfeksi virus HIV-nya. Jadi artinya gini caranya, seseorang yang tidak bisa menahan dirinya untuk melakukan pelaku berisiko tersebut, dia akan diberikan obat, ya. Kemudian setelah kamu melakukan berisiko, dia akan juga makan obat. Jadi ada tata caranya, sembuhkan pelaku berisiko tersebut, misalnya melakukan seks bebas, dia makan obat. Kemudian setelah itu dia makan obat, ada waktu-waktunya. Dan itu sudah ada obatnya. Dan obat tersebut juga tersedia oleh pemerintah. Itu disediakan gratis. Nah, tapi memang itu di negeri kita ini ya, karena ini kan negeri kita negeri adat, agama. Ini memang agak jadi kontroversi bagi kita. Tapi orang lain di daerah negara lain seperti di Thailand, di Vietnam, yang mungkin beda agama sama kita ya, itu dijalankan dan angka kejadian kasus HIV-nya jauh menurun. Begitu juga dengan pegang kondom. Ya, kita juga masih kondom saja udah kontroversi. Tapi negara orang lain yang bukan negara Muslim ya, ternyata pakai itu dan angka HIV-nya menurun, sangat menurun. Nah, itulah salah satu caranya. Berarti sekarang sudah ada obat untuk menekan infeksinya, gitu ya dok? Yang obat tadi itu adalah obat mencegah tidak terkena infeksi virus HIV. Sedangkan obat untuk menekan virus HIV itu ada lagi. Nah, itu adalah pengobatan yang bisa kita berikan pada seseorang yang sudah positif, HIV-nya positif, kita lakukan pemeriksaan, kemudian tes HIV-nya positif, kita berikan obat. Nah, obat itu dimakan seumur hidup, seumur hidup, dan itu obat tersebut disediakan oleh pemerintah juga dan gratis.
Ya, obat itu disediakan oleh pemerintah juga gratis. Nah, tapi hanya harus makan obat seumur hidup. Nah, tapi kalau pencegahan tadi itu nggak makan seumur hidup ya. Hanya waktu melakukan psikose dimakan obatnya. Kemudian kalau tidak melakukan resiko dia mungkin tidak makan obat. Nah, seperti itu. Baik dok. Jadi intinya untuk mengurangi HIV ini harus dikurangi dulu kelompok beresiko berarti. Nomor satu sebenarnya perilaku sebenarnya yang dirubah. Ya. Tapi perilaku itu memang sulit sekali kita merubahnya, sulit sekali. Ya. Itu yang jadi problem kita. Baik dok. Jadi tadi kan sudah disebutkan juga untuk pengobatan HIV ini ada obatnya. Nah kan tema Hari AIDS Sedunia tahun 2024 ini dok, Take the Right Step, My Health, My Rights gitu. Berarti kan tujuannya bahwa orang terlepas dari status HIV positif atau tidak punya hak dan wewenang untuk menerima pelayanan kesehatannya, ya kan dok? Betul. Jadi untuk pengobatan orang dengan HIV ini dok, kalau ke rumah sakit atau ke puskesmas itu melalui poli apa dok? Ya, jadi sekarang pengobatan tata laksana HIV ini sangat-sangat berkembang sekali ya, dan pengobatannya juga sangat-sangat bagus sekali. Pemakaian obatnya juga sangat nyaman sekali, dan hasil pengobatan juga sangat bagus sekali. Nah ini yang harus kita pahami ya. Obat itu sekarang sudah sangat sederhana ya. Ada satu macam, ada obat yang fixed dose kombinasi dosis tunggal. Jadi isinya tuh 3 macam obat, tapi cuma 1 tablet. Nah itu sangat menyenangkan buat pasien. Dan obat tersebut bisa diakses, bisa diambil dari rumah sakit atau puskesmas tertentu. Jadi rumah sakit seperti rumah sakit Unan ini kita sudah sediakan, ya. Kita sudah akan di sini sudah tersedia tempat pemeriksaannya, anti-HIV-nya, kemudian obat juga sudah bisa kita akses di sini. Nah, obat-obat yang jelas obat-obat untuk HIV-nya itu disediakan pemerintah yang gratis. Nah, mungkin obat-obat tambahan yang misalnya dalam fase akut, mungkin ada obat tambahan, mungkin itu yang berbayar. Dan kalau pasiennya BPJS, iya gratis juga semuanya. Ya. Berarti seiring berjalannya kemajuan zaman itu pengobatannya juga sudah lebih advance lagi ya dok, dan lebih maju. Maka untuk orang-orang yang kalau sekarang kita sebutnya orang dengan HIV ODIF ya dok? Ya, orang dengan HIV. Dulu namanya ODA, orang dengan HIV/AIDS. Tapi sekarang diberikan ODIF, jadi orang dengan HIV. Karena dulu awalnya yang diobati adalah orang AIDS. Nah, jadi orang yang sudah ada gejala baru diobati. Kalau sekarang enggak, belum ada gejala, tapi HIV-nya positif, kita obati. Makanya kita sekarang namanya ODIF, orang dengan HIV. Nah, seperti itu. Nah, jadi kepada yang individual dengan ODIF itu sebaiknya tidak merasa cemas atau takut untuk berobat kan dok? Sebaiknya tetap mengejar pelayanan kesehatan yang terbaik untuk dirinya supaya tidak berkembang menjadi AIDS gitu kan dok? Iya, betul. Cuma sekarang kan masih banyak stigma di masyarakat. Kalau orang dengan HIV itu harus dihindari supaya tidak kena, supaya tidak terinfeksi. Dan stigma-stigma negatif seperti itu membuat orang dengan HIV ini jadinya takut untuk memeriksakan diri untuk berobat. Nah, gimana dok terkait stigma negatif masyarakat? Ya. Tidak bisa kita bohongi juga ya, stigma itu masih ada sama kita ya. Tapi mungkin itulah yang harus kita luruskan, bahwa memang penyakit AIDS itu berbahaya ya. Tapi orangnya tidak perlu kita dekat, tidak perlu kita jauhi ya. Yang berbahaya adalah penyakitnya. Selama kita tidak melakukan pelaku berisiko, tidak ada pelaku berisiko, itu kita aman. Jadi artinya penularannya itu memang bahaya ya, tapi penularannya terbatas. Artinya penularan itu kalau kita melakukan pelaku berisiko. Kalau tidak melakukan berisiko, tidak akan tertular. Jadi artinya kita dengan salaman, dengan duduk bersama-sama, ngobrol, dan bersentuhan, itu tidak akan menularkan. Ya, tidak menularkan. Di banyak memang macam-macam stigma orang dari masyarakat, apakah nanti karena kita nyamuk, orang HIV nanti gigi nyamuk kita nanti pindah juga. Tidak. Ya. Nah, satu lagi nih, mungkin tambahan juga ya, bahwa virus HIV itu namanya hidup virus itu namanya obligat intraseluler. Jadi dia bisa hidup hanya dalam sel, dan sel itu adalah sel manusia. Jadi dalam sel tubuh nyamuk dia nggak bisa tumbuh, dia mati dia. Ya, jadi nggak usah khawatir. Nah, jadi itu yang harus kita luruskan, bahwa tidak semudah itu juga menular.
Tapi kalau tertular, nah kita harus makan obat seumur hidup. Nah itu bahayanya. Kemudian stigma lagi bahwa kalau sudah kena HIV, udah kiamat dunia kita akan segera meninggal. Tidak, ternyata tidak ya. Dengan pengobatan yang benar, asal kita makan obat teratur, tidak putus, tidak bolong-bolong, itu bisa hidup seperti orang normal. Bahkan pasien-pasien saya itu udah lebih 15 tahun makan obat, dia udah seperti orang biasa. Tidak ada tanda-tanda gejala HIV-nya, udah seperti orang normal. Dia bisa hidup normal, bisa bekerja, bahkan bisa keluarga, bahkan bisa punya anak. Dan anak dan pasangan juga tidak terkena. Nah, aman. Jadi sekarang pengobatan tuh namanya treatment itu is prevention. Jadi treatment itu adalah pencegahan. Orang yang sudah makan obat antivirus HIV tersebut, dia itu akan kemungkinan kecilnya tertular orang lain itu kecil. Ya, penularannya kecil sekali. Jadi makanya pasien saya itu yang sudah makan obat HIV teratur, kemudian jumlah virusnya tersupresi rendah ya, bukan nol ya, tapi tersupresi rendah sekali, itu penularannya kepada pasangannya akan kecil. Nah, jadi artinya dia bisa hidup normal ya, kalau misalnya dia tobat ya kan, dia bisa hidup normal, punya keluarga, punya istri atau punya suami dan punya anak, pasangannya tidak tertular, anak juga tidak tertular. Tapi dengan syarat dia harus makan obat teratur. Nah, ini yang harus dipahami oleh mungkin ada penderita HIV yang mendengar ataupun keluarganya yang sedang menderita HIV, jangan putus asa. Ya. Jadi jangan putus asa. Pengobatannya sangat baik sekali dan itu sudah dibantu oleh pemerintah. Nah, jadi nggak usah khawatir, tidak ada masa putus asa, kita bisa hidup normal seperti orang biasa. Ya. Berarti untuk ODIF itu pun bisa berkarya, bisa meningkatkan kualitas hidupnya gitu ya dok? Iya. Bahkan sampai bisa berkeluarga. Tadi saya agak tertarik dok, kan salah satu penularan HIV ini bisa dari ibu ke anak. Iya. Berarti nanti jika pasangannya memiliki HIV atau ibu positif HIV, untuk anaknya nanti selanjutnya? Ya, jadi memang kalau ibu yang positif HIV ya misalnya ya, tentu kan dia punya hak juga punya anak, boleh ya. Tapi dengan sebaiknya tentu dia setelah makan obat teratur, ya makan obat teratur. Kemudian kita periksa juga viral loadnya, namanya jumlah virusnya tersebut, itu sebaiknya yang sudah tidak terdeteksi. Arti kadar virusnya sudah rendah sekali. Nah, kemudian dia boleh hamil. Nah, hamil, tapi biasanya orang setelah dia hamil, nanti melahirkannya juga tidak dengan melahirkan biasa. Jadi sebaiknya memang operasi seksio. Karena kalau dalam biasa, kemungkinan dia akan bisa terkena darah dari ibunya. Kalau dari seksio, kemungkinan lebih aman. Dan biasanya kita juga anjurkan dia tidak menyusukan bayinya, karena ada faktor risiko juga sedikit sekali ya, itu dari ASI bisa juga menular. Nah, dalam teorinya itu ada virusnya ada di ASI-nya, walaupun sedikit ya. Nah, jadi kita menganjurkan dia tidak memberikan ASI-nya ya, walaupun ya dan tanda kutip ya, ada juga ibu-ibu pasien saya itu yang tetap memberikan ASI-nya dengan alasan katanya ya saya sebagai ibu itu harus memberikan ASI pada anaknya, tidak ada kontak batinnya. Nah, dan juga kadang-kadang dia mengeluh, mungkin kalau beli susu pengganti itu kan mahal. Nah, itu alasannya. Ya, tapi kami juga tetap menyampaikan apa adanya. Pilihannya adalah terhadap ibu masing-masing. Dan setahu saya nih, kalau misalnya memang dia sudah makan obat, kemudian jumlah virusnya sudah tidak terdeteksi, kemungkinan tertular ke anaknya juga mungkin kecil. Nah, tapi kalau misalnya dia masih belum makan obat, kemudian dia hamil, nah kemudian dimasukkan ke anaknya, ada kemungkinan anaknya kena. Jadi itu hati-hati makanya. Ya. Baik dok. Mungkin tadi itu juga penting juga untuk melakukan pemeriksaan sebelum menikah ya dok? Ya, jadi sekarang itu adalah program pemerintah sekarang nih. Jadi di Sumatera Barat ya mungkin semuanya hampir sudah kewajiban sudah syarat dari kita sebelum ke kantor urusan agama ke KUA itu dilakukan tes HIV dulu ke pasangannya, suami dan istrinya. Nah, jadi berarti bukan begini,
kalau misalnya salah satu ternyata positif, kemudian dibatalkan pernikahannya, tidak, ya. Jadi kalau memang sudah cocok, ya boleh menikah, bolehkah? Tapi dengan syarat yang positif tersebut dia makan obat. Nah itu pentingnya, yang pentingnya itu dia makan obat. Nah jadi makanya itu menjadi syarat. Nah biasanya kalau sudah seperti itu, kalau misalnya dia mau menikah, kemudian periksa HIV-nya kemudian positif, nah KUA nanti akan menganjurkan berobat ke rumah sakit atau puskesmas, sehingga dia makan obat teratur. Nah nanti kalau punya anak, tidak tularkan kepada pasangannya, juga tidak tularkan pada anaknya. Nah, begitu. Berarti sangat banyak program pemerintah untuk mengusahakan meminimalisirkan kejadian HIV ini ya dok. Ya. Jadi dok, dari semua yang sudah kita sampaikan tadi, kira-kira apa yang harapan dokter untuk pengembangan inovasi atau harapan terhadap masyarakat terkait HIV dan AIDS ini? Ya, yang pertama pesan saya adalah yang pertama nomor satu dulu adalah jauhilah pelaku berisiko. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun itu tidak bisa kita hindarkan, segeralah memeriksakan kesehatannya, periksakanlah apakah saya terkena HIV atau tidaknya. Pemeriksaan itu bisa di mana saja. Hampir semua layanan kesehatan bisa lakukan. Di rumah sakit, di puskesmas, di klinik, itu hampir semuanya bisa misalnya nanti HIV tersebut. Dan itu gratis, tidak berbayar. Ya, jadi jangan khawatir. Ya, kalau memang kita lakukan pelaku berisiko tersebut, silakan datang ke rumah sakit, ke puskesmas atau layanan klinik-klinik, itu bisa dilakukan pemeriksaan tersebut. Ya, nah kemudian kalau ternyata sudah hasilnya positif, ya tentu berobat, dan kalau makan obat itu teratur, tidak putus-putus, tidak bolong-bolong, itu kita bisa hidup normal. Nah kemudian tentu program tersebut nanti akan dipantau 1 kali setahun, ya. Biasanya setelah makan obat 6 bulan pertama itu kita akan lakukan pemeriksaan tes apakah virusnya sudah tersupresi atau belum, sudah rendah atau belum. Kemudian setahun setelah itu bulan ke-12, kemudian setiap tahun kita periksa. Jadi setiap tahun periksa jumlah virusnya apakah sudah sedikit atau belum. Nah kalau itu semuanya kita kerjakan, nah target kita tahun 2030 itu akan tercapai. Amin. Ya, akan tercapai. Saat ini kita masih dalam 70%-an baru semuanya ketiga-tiganya itu. Nah untuk mencapai supaya itu nol semuanya, paling tidak kita harus minimal 95%. Jadi 95% orang-orang yang punya pelaku berisiko harus dites. Kemudian 95% dari orang tersebut yang tes tersebut dapat obat yang positif. Kemudian 90% dari yang makan obat tersebut virusnya tersupresi. Nah kalau seperti itu semuanya di atas 95%, itu diharapkan nanti tahun 2030 enggak ada lagi, nol penularan, nol angka kematian karena HIV, nol pula ya artinya kasus baru nol, itu tidak ada lagi kasus baru, dan mudah-mudahan tahun setelah berikutnya nanti tidak ada lagi orang HIV. Walaupun dalam tanda kutip orang itu tetap melakukan pelaku berisiko, ya. Nah itu yang kami harapkan supaya orang-orang yang punya risiko tersebut melakukan tes, dan jangan khawatir, obatnya ada, tersedia dan disediakan oleh pemerintah. Jadi untuk yang ODIF itu, kita sebagai masyarakat tuh harus merangkul dukungan dari keluarga juga gitu kan dok, agar seperti yang slogannya tahun 2024 ini itu kan take the right path, my health my right, itu kan berarti semua orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gitu kan dok. Maka dirangkul dan didukung oleh masyarakat, insya Allah tercapai ya dok, target 2030 nol eradikasi HIV. Mungkin itu, dan untuk teman-teman sobat sehat semua, nanti juga akan ditampilkan untuk jadwal poli di Rumah Sakit Unan yang kalau merasa termasuk kelompok beresiko tadi ya dok, tidak masalah, boleh kok diperiksa. Nanti juga kalau misalnya positif pun akan diobati gitu. Mungkin sekian dari bincang sehat kita pada hari ini. Terima kasih Dr. Rafainal atas edukasinya, dan sobat sehat semua, sampai jumpa di bincang sehat berikutnya. Terima kasih ya dok.